Baik, teman-teman, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya pertemuan kita yang ke-7, sesi kedua, Bimbel UP PPG Bahasa Inggris, UP PPG Bahasa Inggris bersama saya, Mr. IDP. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada soal nomor 17 ya. Soal nomor 17. Ya. Oh, soal nomor 18. Soal nomor 18. Jadi di sini satu kali lagi mengenai koherensi. Kalau dikatakan koherensi dari sebuah teks, maka kita perhatikan hubungan antar kalimat, ya, kalimat dengan kalimat dalam teks tersebut. Tadi sini sudah saya jelaskan bahwa ini adalah menunjukkan koherensi antara klausa dalam satu kalimat. Berarti ini belum merujuk ke koherensi dalam sebuah teks, yaitu kalimat antar kalimat. Sudah such sini, kita perhatikan such, ya. Di mana sini ada dia such, ya. Jadi such as, ya, seperti atau contohnya. Berarti ini merujuk ke klausa atau kata-kata yang disebutkan di sini. Berarti masih hubungan antar bagian dalam kalimat. Lalu in, ya, di sini ada in theory. Ya, ini in theory. Apa itu in theory? Di sini dijelaskan selanjutnya di sini. Ya. Lalu which, ya. Coba kita lihat which tertulis di mana. Ya, which are, oke. Protein and calcium which are both essential to bone health. Ya. Jadi ini which ini merujuk ke protein. Which di sini menjelaskan mengenai protein. Berarti juga masih berhubungan antar bagian dalam kalimat. Sementara yet, ya, yet ini ya. Yet ini, maka kita lihat kalimat sebelumnya dengan kalimat yang ada tulisan yet-nya ini. Nah, di sini ya. Apakah ini kata yet di sini mengindikasikan hubungan antar kalimat? Okay, in theory you can get nutrients you need without eating meat or dairy. Ya, menurut teori kamu bisa mendapatkan nutrisi yang kamu perlukan tanpa daging atau tanpa makan daging, gitu ya. Lalu kalimat selanjutnya, namun ya, a British study found a significantly increased risk of hip fractures in vegetarian. Ya, kalau dikatakan tanpa makan daging itu kan vegetarian ya. Ya. Namun demikian, walaupun kita bisa mendapatkan nutrisi dalam daging, orang vegetarian itu ada kekurangannya jika tidak makan dagingnya. Itu di sini. Ya, tentu kata yet di sini menunjukkan koherensi, ada keterkaitan kalimat dengan sebelumnya, walaupun di sini dalam hal yang berlawanan. Maka jawabannya adalah ya, this one ya. Bisa dipahami teman-teman? Soal nomor 18, silakan kalau ada pertanyaan. Jelas, Mister. Jelas ya, baik. Jadi materi ini juga ada keterkaitannya tadi, pembahasan saya ada keterkaitannya tadi mengenai arranging sentences into a good order ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 19, Bimbel UP PPG Bahasa Inggris. Oke. Students still have difficulties to find general and detailed information of a recount. Okay. The teacher wants to solve the problem conducting a classroom action research. Berarti mengenai PTK ya.
He formulates the research title, berarti mengenai judul PTK. Ya, jadi pada kelas-kelas Zoom terlebih dahulu kita sudah ada membahas mengenai PTK ya. Salah satunya apa teman-teman, yang kata-kata apa yang harus terkandung di dalamnya? ABCD, Mister. Audience, Ya. behavior, condition, degree. Kalau itu tujuan pembelajaran. Oh iya. Oh iya, Mister. Improve, Yes. improve, increase, enhance. Ya. Nah, Ada kata-kata improving. atau Ada yang tempat. sinonim dengan hal tersebut ya. Coba kita berdasarkan hal itu dulu ya. Di sini ada improve. Oke. Di sini ada develop juga bisa. Develop, improve masih sinonim. Improving. Ya, yang option D tidak ada ya. Maka ini salah. Oke. Lalu di sini kita juga harus paham bahwa yang diimprove itu adalah sesuai dengan konteksnya. Di sini konteksnya apa yang ingin diimprove di sini? Reading comprehension. Ya, kalau dikatakan to find general and detailed information, ya berhubungan dengan reading comprehension ya. Oke, maka kalau kita fokus terlebih dahulu kepada yang ingin diimprove, improve students reading comprehension, ya. Kalau ini bagaimana ini? Developing games and songs. No, sir. Ya, kalau ini, oh di sini dia ada improve-nya ya. Oke, tetapi di sini semestinya bukan pakai kata developing. Semestinya using atau through ya, atau the effectiveness of games and songs to improve bisa, tetapi kalau developing game ini bahasanya kurang tepat. Oke, antara A dan C yang mana Bapak Ibu? Charlie, sir. Charlie ya. Kalau yang A salahnya apa nih? Harusnya using ya. Ya. Play. Ya. Karena kalau bahasanya seperti ini, murid-murid disuruh mendesain ya. Atau kita mendesain, berarti belum apa gitu ya. Kita belum yakin gitu. Atau masih mendesain gitu ya. Ya, tentu yang terbaik adalah Charlie. Oke, kita lanjut dulu ya soal nomor 20. Ya. Oke, to internalize the potential of learners who are sociable and good at speaking and leadership. Which of the following classroom technique can a teacher do? Ya. Maka di sini teman-teman kita harus paham apa maksud konteks soal ini ya. Kira-kira apa maksudnya ini teman-teman? Atau apakah Bapak Ibu paham maksud apa yang diminta soal? Iya, paham. Memakai teknik apa gitu yang menunjukkan sosial dan kepemimpinan gitu. Oke. Ada yang lain? Maksud soal nomor 20 apa? Bisa untuk membantu memahami, bisa kita lihat dulu di sini ya, optionnya ini. Itu bisa membantu kita memahami. Teknik apa yang harus digunakan untuk siswa yang itu good speaking and leadership itu? Ya, maka di sini to internalize, untuk memasukkan gitu ya.
untuk memasukkan atau bisa juga seperti ini. Untuk memanfaatkan, gitu ya, tanda kutip ya, untuk memanfaatkan para peserta didik yang pintar, yang berkepemimpinan, ya, agar kepintaran mereka itu bisa menyebar ke teman-teman mereka. Jadi teknik apa yang sebaiknya dilakukan guru gitu? Sudah paham ya teman-teman? Yes, sir. Okay, so what is the answer? Mengelompokkan siswa dengan menempatkan potensi yang masing-masing mereka miliki. Yang Charlie. Okay, grouping the students, and placing each potential student in each group. Ya, jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu, umpamanya dalam satu kelas kita gitu ada contohnya 4 atau 5 orang murid-murid yang bisa diandalkan, gitu ya, yang mereka suka membantu teman-temannya gitu, ada 5 orang. Maka yang kelima orang ini jangan sampai kita buat dalam satu kelompok gitu. Jadi harus disebar ke beberapa kelompok supaya mereka bisa membantu teman-teman yang lain. Jadi potensi mereka itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jadi di sini bisa juga untuk seperti membantu guru gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Okay. Grouping the students and placing each potential student in each group. Ya, itu dia soal nomor 20. The answer is Charlie. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita diskusikan lagi, kita buat sesi tanya jawab ya. If you have any questions, just feel free to let me know. Anyone wants to answer something or what, please? To ask something, I mean. Kalau tidak ada yang bertanya, maknanya apa yang saya jelaskan bisa dipahami teman-teman ya? Bisa, Mister. Oke, tidak ada masalah dengan pembahasan dari saya ya? Cukup jelas semuanya, Mister. Ya, oke. Mr. Siswanto, ada pertanyaan? Ibu Demi, ada pertanyaan, Bu? Oh ya, Mister, itu perbedaan due to sama because of itu tadi apa ya?